Halo everyone. Instalasi farmasi RE Suramahadi dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, gudang farmasi. Kedua, depo farmasi rawat inap. Ketiga, depo farmasi rawat jalan. Keempat, depo farmasi IGD. Kelima, depo farmasi OK atau operasi. Hari pertama penempatan di gudang farmasi aku mulai mengenal letak penyimpanan obat, baik itu obat paten atau generik, tablet atau injek hingga salep atau supositoria. Dan di sini aku lagi menuliskan dosis dari masing-masing sediaan tablet untuk aku ingat. Di hari-hari selanjutnya aku dipercaya untuk menyiapkan permintaan setiap depo. Baik itu depo rawat inap atau depo rawat jalan sesuai jumlah permintaan yang tertulis. Jangan lupa di stok ya. Nah, ini adalah permintaan yang sudah selesai aku kerjakan. Banyak sekali bukan? Di hari selanjutnya pun masih sama, yaitu menyiapkan permintaan. Yang sedang aku ambil ini adalah alat kesehatan seperti nasal O2. Nah, ini permintaan yang aku siapkan tadi, tinggal dimutasikan oleh karyawan dan didistribusikan. Hari pertama ditempatkan di depo rawat inap, tentunya saya belajar mengingat letak macam-macam obat sesuai dengan bentuk sediaannya. Entah itu sediaan tablet, krim, injeksi dan berdasarkan golongan obat paten atau generik. Di sini saya juga belajar untuk melakukan proses dispensing untuk obat pasien TB yang terdiri dari pyrazinamide, rifampicin dan isoniazid. Semangat meracik rekan-rekan, demi pasien sehat kembali. Kebetulan akan diadakannya perlombaan fashion show, maka instalasi farmasi pun turut berpartisipasi dalam kegiatannya. Nah, ini proses makeup model, sangat cantik bukan? Hari pertama ditempatkan di rawat jalan, pastinya mengenal letak obat-obatan yang disusun sesuai alfabet. Untuk alur pengerjaan sebuah resep, yaitu pertama, menginput nama-nama obat beserta jumlah obat dan segmen setiap obat dalam sehari. Kemudian, obat disiapkan dan dilakukan double check untuk pengerjaan setiap resep. Setelah disiapkan obatnya dan jumlahnya benar, maka klip obat ditempelkan etiket putih untuk obat minum oral. Nah, di sini aku lagi main stok obat-obatan yang habis, dibuat dalam satu klip 3 tablet obat untuk obat rutinan yang biasanya dari Polirahab. Obat yang biasanya di stok terdiri dari Lactosip 60-90 mg, Ascom, Magabal, Lapibal, Etorikosip, dan Lansoprazole. Biasanya diberikan krim oles juga sepertinya Flexemin atau Flamar untuk persendiannya.
Di sini, aku lagi membuat salinan resep obat yang tidak ada di rumah sakit dan harus dibeli oleh pasien di apotik luar. Perlu diperhatikan terkait nama obat dan segna yang tertera ya. Satu keranjang obat pasien pun sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah proses pemberian informasi obat atau PAO pada pasien. Nawati. Sudah solok guys buat Ibu Neni. Alamatnya di mana Pak? Karang Panjang ya. Untuk demam pusing nyeri Bapak ya 3 kali sehari. Ini untuk vitamin 2 kali sehari. Sama ini untuk obat lambung diminum setengah jam sebelum makan. Yang ini setelah makan semua ya. Iya, itu ya Pak. Depo Farmasi IGD fungsinya menyiapkan permintaan obat dan alkes yang akan digunakan untuk pasien baru yang masuk di IG. Setelah selesai disiapkan, maka selanjutnya obat tersebut akan diinput dalam sistem seperti jarum suntik, cairan obat injek dan lain sebagainya. Di hari pertama penempatan ruang aku mengenal letak dan nama obat beserta fungsi dari masing-masing obat. Seperti obat Biusga dan spinal, kemudian alat-alat kesehatan penunjang lainnya sesuai tindakan operasi seperti benang dan jarum, pisau bedah, dan lain-lain. Di sini, aku juga membantu TTK dalam menyiapkan paketan alat kesehatan sesuai tindakan, seperti tumor mamai, hil, dan yang lainnya. Paketan tersebut terdiri dari obat bius, sarung tangan, cairan, bisturi, dan benang. Nah, ini adalah paketan operasi yang sudah saya dan TTK siapkan, sesuai dengan tindakan masing-masing pasien. Dimasukkan dalam satu keranjang untuk memudahkan perawat bedah mengambil. Setelah operasi berlangsung, dalam paketan pasti ada tambahan obat atau alat kesehatan yang kurang. Nah, ini adalah keranjang returan, yang dimana isinya adalah alat kesehatan dan obat-obatan yang tidak digunakan selama tindakan, maka akan dikembalikan. Dan kita akan menyimpannya kembali dalam rak. Nah, di sini, aku lagi menyimpan kembali paketan alat kesehatan yang tidak terpakai ke dalam rak, sesuai dengan jenisnya. Baik itu obat injeksi ataupun alat kesehatan lainnya. Oh iya, pakaian operasi ini khusus ya dan harus steril. Mohon maaf jika pakaiannya berlengan pendek karena memang ini ketentuannya. Kesan dan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa dari Prodi S1 Farmasi Universitas Bakti Kencana. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Pendidikan yang sudah mengadakan program MBKM ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Kepala Prodi S1 Farmasi dan kemahasiswaan yang sudah menerima saya untuk mendapatkan kesempatan magang ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada penanggung jawab Rumah Sakit Umum Ramahadi atas bimbingan dan pelajaran yang berharga yang diberikan selama magang berlangsung. Selama 4 bulan magang, saya melakukan kegiatan untuk membantu para TTK atau tenaga teknis kefarmasian dalam hal penyiapan resep obat, baik itu untuk obat pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien preoperasi, dan juga penyiapan stok di gudang farmasi. Dalam hal pembagian job desk, pada saat saya magang, kita dibagi menjadi 5 bagian. 5 bagian depo, yaitu depo farmasi rawat jalan, depo farmasi rawat inap, depo farmasi IGD, depo farmasi ruang OK atau ruang operasi, dan yang terakhir ada di gudang farmasi. Pada saat saya magang, saya diberikan 2 shift kerja, yaitu pada shift pagi dan shift siang, dengan rentang waktu kerja 7 hingga 8 jam.
Pada saat saya berada di Depo Farmasi, baik itu di Depo Farmasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Depo Farmasi IGD, ataupun Ruang OK, saya melakukan dispensing dan compounding obat untuk pasien. Kemudian saya mengerjakan jumlah permintaan setiap harinya kepada gudang farmasi. Kemudian saya juga melakukan stok opname, obat-obatan secara berkala, baik itu setiap 2 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kemudian saya juga mendisplay obat-obatan yang habis pada rak. Kemudian pada saat saya di gudang farmasi, saya melakukan penerimaan barang yang sebelumnya harus disesuaikan dengan faktur yang ada. Kemudian saya juga mendisplay obat-obatan yang sudah ada dan juga menstok obat-obatan di kartu stok obat. Kemudian saya juga menyiapkan permintaan setiap depo di farmasi. Pada saat saya ditugaskan di ruang OK atau ruang operasi, saya banyak belajar dengan senior anestesi dan perawat bedah soal beberapa penyakit kronis, kemudian bagaimana cara penanganannya, dan tentunya obat-obatan yang digunakan selama berlangsungnya operasi. Dan yang paling penting adalah saya menyiapkan alat kesehatan untuk pasien operasi. Kemudian saya juga melakukan stok opname, obat-obatan, dan mendisplay obat-obatan yang habis pada rak. Kemudian saya juga menuliskan obat-obatan atau alat kesehatan yang digunakan oleh setiap pasien pada saat operasi. Nah, untuk kesan-pesannya terkait kesan, tentunya saya sangat senang karena telah mengikuti salah satu program pemerintah, yaitu program MBKM magang di Rumah Sakit Umum Ramahadi. Banyak sekali ilmu yang didapat dan pastinya pada saat magang merupakan proses di mana saya melakukan pengaplikasian dari materi-materi yang diberikan pada saat perkuliahan. Kemudian terkait para staf dan karyawan yang sangat baik hati dan juga welcome akan mahasiswa yang magang dan tidak membeda-bedakan. Kemudian untuk pesannya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh staf, karyawan, apoteker, Rumah Sakit Umum Ramahadi, khususnya penanggung jawab apotek yang sudah menerima saya dengan baik, kemudian membimbing saya secara perlahan sehingga saya mampu dan bisa dalam melakukan penyiapan sebuah resep. Terima kasih banyak untuk kesempatannya.